Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketemu lagi nih dalam pembelajaran TIK. Yuk, kita belajar TIK bersama-sama. Kita simak videonya dengan semangat, dengan tenang dan dengan konsentrasi. Mari kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, ada pesan, ada kata-kata bijak, ada kata-kata mutiara dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ini merupakan salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Nah, jadi dalam belajar itu harus tenang dan sabar, harus konsentrasi agar ilmu yang dipelajari itu bisa kita pahami dengan baik. Nah, mari kita simak materi pada pembelajaran kali ini. Apa sih program pengolah gambar itu? Nah, program pengolah gambar atau grafis merupakan perangkat lunak atau bisa disebut juga software atau juga bisa disebut dengan aplikasi. Nah, tentunya dari komputer ya, yang digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar. Misalnya membuat poster, membuat ilustrasi, membuat undangan dan sebagainya. Nah, di sini ada software-software pengolah gambar. Di antaranya Adobe Photoshop, Paint, Corel Draw, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Masih banyak lagi di antara yang tadi telah disebutkan teman-teman. Nah, di kelas 1 semester 2 ini teman-teman, kita akan belajar bersama tentang software Paint. Nah, software Paint itu tadi sudah dijelaskan sedikit ya, termasuk ke dalam software mengolah gambar. Nah, Paint itu apa sih? Nah, Paint itu sendiri merupakan aplikasi mengolah gambar sederhana. Nah, di sini gambar sederhana ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa membuat gambar yang bagus banget, yang gambar yang profesional ya, menggunakan Paint. Tetapi program Paint ini sudah cukup teman-teman buat membuat gambar yang bagus. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih baru belajar untuk mengedit atau menggambar di komputer. Nah, gunanya Paint ini untuk menggambar tentunya, untuk painting, dan juga bisa untuk memanipulasi ya, dan juga bisa untuk mengedit gambar. Nah, program ini merupakan jenis software gratis karena merupakan program yang menyertai sistem Linux. Kalau di Windows itu sudah merupakan software bawaan. Kalau kita menginstal atau beli laptop baru dengan sistem operasi Windows, di dalamnya itu sudah ada program Paint teman-teman. Jadi jangan khawatir, kalau kita mau edit gambar sederhana bisa menggunakan Paint. Nah, kita akan menggunakan software Paint ini sebagai pengganti buku gambar. Nah, ternyata dalam komputer itu ada sebuah program yang fungsinya kayak buku gambar teman-teman. Bisa untuk menggambar, yaitu Paint. Nah, apa sih kegunaan dan kelebihan Paint? Nah, di sini ada kelebihannya teman-teman. Yang pertama, tampilannya yang sederhana dan mudah diingat. Nah, karena program aplikasi mengolah gambar sederhana, tentunya ya tampilannya juga sederhana ya. Yang kedua, menggambar dan mewarnai dengan tool yang mudah digunakan. Cara menyimpan juga mudah. Mengedit gambar atau foto sederhana atau dari alat
pemindai scanner ya, juga bisa. Kita mau ngedit foto pakai scan terus masukin ke Paint bisa teman-teman. Yang terakhir, menggambar dengan transparansi. Nah, itulah kegunaan Paint, ternyata banyak ya kegunaannya ya. Nah, lanjut. Bagaimana kita membuka aplikasi Paint? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut teman-teman. Diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kita klik Start. Kita pilih All Program. Kita pilih Aksesoris. Dan yang terakhir, kita klik Paint. Itu jika komputernya pakai versi lama, ya, yaitu Windows XP atau Windows 7. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan versi yang terbaru? Nah, bisa pakai langkah-langkah yang kedua, teman-teman. Yang pertama, kita klik Start, ya. Lalu ketik, langsung ketik. Kita klik Start, kemudian langsung diketik PAINT. Nah, nanti akan muncul tuh tulisan Paint. Nah, kita klik Paint tersebut. Nah, seperti itulah cara-cara membuka aplikasi Paint. Sebenarnya masih banyak caranya, teman-teman. Nah, di antaranya dua ini, teman-teman ya. Nah, lalu kita sudah membukanya. Nah, bagaimana menutup atau keluar dari program Paint? Nah, yang pertama, klik File, lalu kita pilih Quit atau Close. Atau pakai yang cara kedua, kita melalui icon atau tombol Close atau Quit ada kanan atas. Nah, gambarnya seperti ini. Tuh ada File, terus kita pilih Quit. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita praktekin secara langsung bagaimana cara membuka Paint dan bagaimana cara menutup Paint. Tentunya menggunakan beberapa langkah-langkah ya. Bisa milih cara yang pertama atau cara yang kedua. Terserah teman-teman yang menurut teman-teman paling mudah. Tapi Ustadz akan mencontohkan salah satu caranya saja. Karena Ustadz menggunakan versi Windows yang terbaru. Jadi cara yang pertama itu tidak bisa, teman-teman. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama dengan cermat videonya, tutorialnya, cara membuka dan menutup Paint. Nah, mari kita praktekin bersama-sama, teman-teman. Cara yang pertama, mohon maaf, mari kita praktekin bersama-sama, teman-teman. Nah, di sini karena Ustadz pakai Windows versi yang terbaru, berarti pakai cara yang kedua. Perhatikan, ini ya, ada kursor yang Ustadz gerak-gerakan nih, ya. Kita arahkan ke bawah, sebelah kiri pojok, paling bawah sebelah kiri pojok ada tulisan Start. Kita klik. Nah, habis diklik, kita ketik PAINT. PAINT. Nah, seperti itu. Nah, ternyata sudah ketemu, teman-teman. Yang paling atas nih ada tulisan Paint atau Paint. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita klik atau bisa juga Enter. Nah, sudah terbuka, teman-teman. Inilah jendela Paint. Di sini ada banyak simbol-simbol, ada banyak alat atau tool-tool ya. Kita bisa untuk menggambar. Nah, Ustadz contohkan sedikit aja karena ini masih pengenalan ya. Misal Ustadz mau menulis juga bisa nih. Nih, bisa untuk menulis ya. Juga bisa buat mengetik nih. Nah, bisa juga untuk menggambar beberapa gambar, misalnya segitiga nih, bisa untuk mewarnai, bisa buat ngecat nih seperti ini. Ini bisa kita pilih kuasnya seperti apa. Tuh seperti buku gambar beneran ya, cuman ini berada di komputer. Nah, itu cara membuka Paint. Ustadz ulangi sekali lagi ya cara membukanya.
Kita klik start, kita ketik PAINT, lalu kita klik tulisan paint. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menutupnya? Nah, cara menutupnya yang simple, yang paling mudah menurut Ustadz itu yang langkah ini. Kita geser ke paling kanan, terus ke atas, pojok atas paling kanan. Nah, ini yang menyala merah. Ya, pakai cara yang kedua tadi berarti, yaitu kita klik tombol close, maka akan keluar. Nah, jika tampil seperti ini, artinya ketika kita mengklik save, berarti kita menyimpan gambar tadi disimpan di komputer. Maka kalau kita mau melihatnya masih ada. Tapi kalau ketika kita memilih yang tengah ini ya teman-teman ya, don't save, artinya ketika kita sudah menggambar lalu kita mengklik ini, maka tidak menyimpan teman-teman. Gambar tadi tidak tersimpan, terbuang. Nah, seperti itu. Nah, karena ini Ustadz tadi tidak menggambar sama sekali, maka Ustadz akan pilih yang don't save aja. Ya, karena Ustadz nggak menggambar. Kalau tadi Ustadz misalnya menggambar dan misalnya mau disimpan, maka pilih yang save. Nah, ternyata sudah keluar teman-teman. Begitulah caranya teman-teman. Ustadz ulangi satu kali lagi ya. Nah, cara membukanya tadi udah. Nah, sekarang cara menutupnya tadi udah. Nah, ini Ustadz ulangi satu kali lagi. Cara menutupnya, kita ke bagian kanan, paling kanan dan paling atas atau pojok kanan atas. Nah, ini udah yang menyala merah, kita klik. Nah, keluar. Begitulah teman-teman. Mudah ya, mudah. Bisa dicoba di rumah, yang punya laptop atau punya komputer bisa dicoba. Nah, begitulah teman-teman pembelajaran kali ini tentang mengenal Paint. Sekarang kita sudah mengenal Paint, apa itu Paint, bagaimana membuka Paint, dan bagaimana menutup Paint. Dan berbicara tentang tadi pesan dari Khalifah Umar bin Khattab ya, tentang sabar. Nah, Ibnu Mas'ud juga menyebutkan nih, sabar itu memiliki dua sisi teman-teman. Sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat mencoba.